الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali membahas kitab Syarhus Sunnah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya. Dan pembahasan kita sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna Allah ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi wa manna min ba'di dhalika 'ala man yasha' bil islami tafaddulan min. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru seluruh makhluknya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan makhluknya adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang tujuan diciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, pengabaran, pemberitahuan bahwasanya Allah menciptakan makhluk ini, terutama jin dan manusia, as-saqalain, adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan manusia. Di sini ada perintah, dan ayat perintah pertama kali di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-21, yang tidak ada ayat perintah sebelum itu. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 20 tidak ada ayat perintah. Maka ayat perintah pertama kali dalam Islam di dalam Al-Quran ada pada surah Al-Baqarah ayat 21. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai sekalian manusia. Ini perintah. Sedangkan di dalam surah Adz-Dzariyat itu Allah mengabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu pengabaran, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di dalam Al-Baqarah perintah pertama kali dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ini perintah. Ini perintah yang paling besar, yang paling agung, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, sebagaimana pengabaran pada surah Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56 yang sering kita baca dan sering kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di ayat yang lain di dalam Al-Baqarah ini Allah memerintahkan, sembahlah Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah menciptakan kalian. Berarti tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan Allah menyeru seluruh makhluk. Semua makhluk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jin dan manusia yang diberikan akal, yang tidak diberikan akal sekalipun Allah perintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban seorang hamba, dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dakwah para rasul ini tidak boleh hilang. Kapan inti dakwah ini hilang, maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat ini sampai tidak ada yang mengucapkan kata Allah di atas muka bumi. Ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang dengannya tegak langit dan bumi. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang harus terus disampaikan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh kita merasa cukup, tidak boleh kita merasa tidak perlu lagi, tidak butuh lagi untuk dakwah tauhid. Karena tidak keluar perkataan seperti ini kecuali dari lisan orang-orang yang tidak mengerti tentang dakwah. Karena ini dakwah yang paling utama. Dakwah mengajak manusia agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti ibadah, inti kita diciptakan, tujuan utama Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyeru seluruh makhluknya untuk beribadah kepadanya. Wa manna min ba'di dzalika 'ala man yasha bil islami tafaddulan min. Kata beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, makhluk seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah jalla jalaluh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat manusia ini berupa Islam. Tafaddulan min, karunia sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mendapatkan karunia ini ada sebabnya. Untuk mendapatkan, mengenal Islam, mendapatkan kebaikan Islam, ada sebabnya. Sebagaimana seorang itu terhalang dari Islam karena dia tidak berupaya melakukan sebab-sebabnya. Walaupun Islam ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi butuh dicari. Butuh kita lakukan sebab-sebabnya. Jangan sampai kita berkomentar kalau ternyata Islam ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki, berarti untuk apa kita harus berupaya mencarinya? Ini ucapan tidak keluar kecuali dari lisan-lisan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang berlebihan, yang gulu terhadap takdir Allah, seperti kaum Jabriyah yang mengatakan manusia itu nggak punya pilihan, Allah yang menentukannya, Allah yang mengaturnya. Kalau Allah memang kehendaki kita mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan petunjuk untuk memegang atau memeluk Islam ini, sehingga lahir pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seperti pernyataan yang mengatakan bahwasanya nggak boleh kita salahkan orang-orang di luar Islam karena itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini berlebihan dalam masalah takdir.
mendapatkan hidayah, petunjuk, kita lakukan sebab. Di antara sebabnya, ya kita berusaha melakukan hal-hal yang bisa mengenalkan kepada kita tentang Islam ini. Lakukan sebab. Bukan kita berdiam diri tidak ada upaya untuk mengenal agama ini. Demikian juga mengenal kebenaran, mengenal al-haq. Butuh sebab yang harus kita lakukan. Ada upaya untuk mendapatkan, meraih hidayah tersebut. Bukan tanpa melakukan apa-apa kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau Allah sudah kehendaki kita mendapatkan hidayah, pasti kita berusaha atau tidak. Kalau kita sudah ditakdirkan beragama Islam, maka sudah akan pasti, tentu, sekalipun kita tidak berusaha untuk mencari tentang keutamaan dan keagungan Islam ini. Maka orang-orang yang tidak mengenal Islam itu Allah tidak inginkan demikian. Berarti ini salah faham dan salah kaprah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti sebab-sebab yang lainnya. Sebab-sebab yang sifatnya duniawi. Seperti seorang yang ingin punya keturunan misalnya, punya anak, dia harus berusaha. Enggak mungkin dia mengatakan kalau Allah ingin berikan kepada saya anak tanpa nikah punya anak. Bisa enggak? Itu sama seperti itu sebab itu. Kalau orang ingin punya keturunan, melahirkan keturunan, dia harus nikah. Ini sebab. Jadi ada sebabnya. Demikian juga kita terhalang dari hidayah Islam atau hidayah sunnah, itu juga ada sebab-sebab yang kita lakukan sehingga kita terhalang darinya. Inilah makna dari ucapan beliau rahimahullahu taala tentang Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia untuk beribadah kepadanya, kemudian memberikan Islam, mengenalkan Islam kepada siapa yang dia kehendaki. Sekali lagi, kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang berusaha melakukan sebab untuk mendapatkan Islam tersebut, mengenal agama Islam yang hak tersebut. Jadi bukan tanpa upaya dan tanpa melakukan sebab. Kemudian ucapan beliau yang berikutnya di fakrah yang ke-121, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wal kaffu an harbi aliyin wa muawiyata wa aisyata wa talhata wa zubair rahimahumullahu ajma'in wa man kana ma'ahum wa la tukhasim fihim wakil amrahum ila Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtari wa qawluhu inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kata beliau rahimahullahu taala di fakrah yang ke-121 ini, yaitu pentingnya kita memiliki sikap yang benar, manhaj yang sahih. Apabila kita mengetahui terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia kaum muslimin terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam menanggapinya, sehingga memberikan pembelaan kepada kubu sahabat yang lain dan menjatuhkan kubu sahabat yang lainnya. Dan ini yang terjadi pada kaum Syiah, Rafidhah dan juga Khawarij.
Ada juga di antara orang-orang ini yang sama sekali mengatakan haram, sampai untuk membahasnya nggak boleh. Ini juga berlebihan. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan tentang perselisihan yang terjadi untuk mengetahui sejarah peristiwa. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Seperti yang terjadi di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Ali ibn Abi Thalib dengan Aisyah, dan juga yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan perselisihan yang terjadi di antara mereka bukan mereka menginginkan atau bertujuan untuk menimbulkan perselisihan, dan itu gak mungkin terjadi. Para sahabat tidak menginginkan hal itu. Namun perselisihan terjadi di kalangan mereka, para sahabat, itu karena bersandar pada ijtihad masing-masing. Dan mereka ahlul ijtihad, mujtahid. Yang mana ahli ijtihad, kalau dia berijtihad ternyata salah, dia mendapatkan 1 pahala. Dia berijtihad dan benar, dia mendapatkan 2 pahala. Ini ahlu ijtihad, para sahabat ini. Terus kita yang membahasnya sehingga sakit hati kepada sebagian dari kubu para sahabat, dapat apa? Hah? Dapat dosa. Lihat tergelincirnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, terutama yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dan juga kaum Khawarij. Demikian juga yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubair rahimahumullah ajma'in. Kata beliau rahimahullah taala, prinsip yang wajib dipegang oleh Ahli Sunnati wal Jamaah, artinya sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Al-kaffu, tahan diri. Kita diam bukan berarti kita tidak menceritakan, sekedar untuk mengenal peristiwa tersebut agar meluruskan. Karena kalau kita tidak faham, tidak mengerti apa yang terjadi, nanti akan ada orang-orang yang menyerang sebagian sahabat itu lewat peristiwa tersebut, kalau kita tidak menjelaskan sisi benarnya. Seperti orang-orang Syiah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, selalu mereka langsung menyalahkan dan mengkafirkan kubunya Muawiyah, walaupun pada kenyataannya demikian. Posisi atau kubu yang benar pada saat itu adalah kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi tidak berlebih-lebihan. Kita menahan diri, menahan lisan kita. Artinya jangan sampai ketika dijelaskan atau ketika kita membaca perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, kemudian ada kecondongan hati kita kepada sebagian sahabat, melahirkan apa? Ada upaya untuk merendahkan dan menghina sahabat yang lainnya. Ini yang tidak boleh. Kalau ada seperti itu, maka wajib kita tahan diri. Tidak boleh, oh ini
Muawiyah ini begini. Akhirnya dibahas di majelis-majelis, dituduh. Sebagaimana orang-orang Syiah sekarang yang tidak pernah berhenti di majelis-majelis mereka. Bahkan ketika disebut nama Muawiyah, itu mereka langsung alergi, langsung pening kepala mereka. Saking bencinya mereka terhadap Muawiyah. Kenapa? Karena dia perang dengan Ali bin Abi Thalib? Apa sebabnya? Sebagaimana mereka benci terhadap Umar. Kebencian mereka terhadap para sahabat itu tidak sama. Tidak sama kebencian mereka kepada Abu Bakar dengan Umar. Kebencian mereka terhadap Umar lebih tinggi dan lebih keras. Demikian juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa mereka paling benci terhadap Muawiyah? Di sini diajarkan sirah enggak? Ada sirah? Hah? Sirah Nabawi. Tidak dibacakan kitabnya di sini atau Rahiqul Makhtum dan semisalnya? Nah. Ada yang bisa jawab? Kenapa orang-orang Syiah Rafidhah paling benci kepada Muawiyah? Bukan karena dia berperang dengan Ali bin Abi Thalib, bukan. Itu masalah yang kesekian. Tapi yang paling pokok yang membuat mereka sangat benci kepada Muawiyah, nah, barakallahu fiik, fatahullah alaik. Karena Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu mengundurkan diri karena menimbang maslahat yang lebih besar. Dia mampu menyatukan dua kubu besar kaum muslimin antara Baghdad dengan Syam. Karena kubunya Ali bin Abi Thalib, ibu kotanya ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ada di Baghdad. Sedangkan di Syam ada Muawiyah, yang kebetulan saat itu dia diangkat menjadi gubernur di sana. Menjelang meninggalnya Ali bin Abi Thalib, dia berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah meninggal Ali bin Abi Thalib, terjadi dualisme. Di Baghdad Al-Hasan, di Syam Muawiyah mengklaim diri. Akhirnya untuk menyatukan kaum muslimin di atas satu kalimat, Al-Hasan tidak ingin terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara kaum muslimin, maka dia mengundurkan diri dan membaiat siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka mereka sangat benci kepada Muawiyah karena dianggap Muawiyah telah merampas kekuasaan dari Al-Hasan ibn Ali. Hanya beberapa bulan Al-Hasan menjadi khalifah, kemudian dia serahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabat yang memiliki keutamaan. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan darinya. Dan bukan hanya orang-orang Syiah, kaum Khawarij tidak senang kepada Muawiyah, kecuali untuk menguatkan bentuk pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibawakan dalil-dalilnya perbuatan Muawiyah seperti ini dan seperti itu. Maka ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu yang membuat mereka sangat benci kepada Muawiyah. Maka sikap kita, kata Syekh rahimahullah ta'ala, terjadi peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, kita tahan diri. Jangan sampai kita membahas yang membuat kita condong kepada salah satu kubu dari para sahabat, kemudian kita akan merendahkan dan menjatuhkan kubu yang lainnya. Karena
Karena kita harus menghormati para sahabat itu. Apapun yang terjadi pada mereka, itu terjadi karena ijtihadnya. Mereka salah, dapat 1 pahala. Sedangkan kita yang berlebihan dalam menyikapinya, bukan pahala yang kita dapatkan. Apalagi sampai membuat kita mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, yang sebelumnya sudah terjadi perang apa? Perang Jamal antara siapa? Kubunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua-duanya, terjadinya peperangan ini disebabkan tuntutan dari kubunya Aisyah dan juga kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan akan darahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Terjadi perang Jamal, makanya beliau mengatakan di sini wa Aisyah wa Talha wa Zubair. Disebutkan Talha dan Zubair. Kenapa? Karena Talha dan Zubair masuk pada kubunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kedua-duanya terbunuh ketika terjadinya perang Jamal. Terbunuh mereka. Dan kita wajib memuliakan mereka, menghormati mereka. Karena sahabat yang terbunuh ini, mereka terbunuh secara zalim. Yang membunuhnya bukan sahabat. Walaupun terjadi di antara 2 kubu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membunuh mereka ini adalah kaum Khawarij yang memunculkan api peperangan pada saat itu. Di mana antara kubunya Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib pada malam itu sudah sepakat untuk damai dan sama-sama untuk mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Mereka berselisih pendapat. Kenapa Aisyah beserta Talha dan Zubair berangkat ke Baghdad untuk menuntut darahnya Utsman? Mereka berselisih. Ali bin Abi Thalib belum bisa menyerahkan saat itu karena kondisi. Sementara dari kubunya Aisyah, Talha, Zubair menuntut harus segera dicari siapa pembunuhnya. Akhirnya sampai bertemu kedua pasukan ini di suatu tempat. Akhirnya mereka sepakat malamnya mereka akan sama-sama untuk mencari siapa pembunuhnya. Tidak ada peperangan yang terjadi. Namun semangat yang membabi buta dan memang rasa dengki kaum Khawarij yang kebetulan sama-sama berada di kedua kubu. Di kubunya Ali bin Abi Thalib ada sekelompok Khawarij, di kubunya Aisyah juga ada. Karena mereka tidak, apa yang mereka inginkan, pertumpahan darah terjadi, tidak terjadi pada malam itu, maka mereka berupaya dari kedua kubu yang ada ini, mereka sepakat untuk memulai peperangan, saling lempar api, seakan-akan terjadi peperangan yang sebelumnya sudah disepakati damai. Akhirnya terjadi peperangan. Yang memicunya ini sama-sama orang yang sama di kedua kubu ini, ditunggangi, dan terbunuhlah 2 sahabat yang mulia saat itu, yaitu Talha ibnu Ubaidillah dan Az-Zubair ibnu Al-Awwam, dan kedua-duanya termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Mubashshirina bil Jannah, Al-Ashara Al-Mubashshirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang satu, disebutkan nama 10 orang itu. Nabi mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali bin Abi Thalib fil Jannah. Kemudian beliau mengatakan wa Talha ibn Ubaidillah fil Jannah, wa Zubair bin Awwam fil Jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil Jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil Jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil Jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah.
10 orang. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 2 orang ini dituduh oleh orang-orang Khawarij karena dia berada di kubunya Aisyah. Dia dituduh telah keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Dia dituduh keluar dari Islam. Bahkan tidak ada yang lebih berani daripada orang-orang Khawarij yang ingin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tawanan perang, yang pada saat itu mereka menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menawan dari kubunya Aisyah, merampas harta dianggap sebagai ghanimah. Di sana ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Inilah sikap lancangnya mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan perang Jamal. Dinisbahkan atau dinamakan dengan perang Jamal, itu disandarkan kepada unta yang dikendarai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah terjadi perang Jamal, muncul lagi perang yang kedua, yaitu perang Siffin. Perang Siffin antara Muawiyah, kubunya Muawiyah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sebuah lembah yang namanya Siffin. Maka dinamakan perang Siffin karena peperangan di zaman itu biasanya disandarkan pada nama-nama tempat, seperti perang Tabuk. Nah, itu Tabuk. Perang Badar disandarkan kepada ada yang mengatakan itu sumur, ya, ada yang mengatakan itu lembah, yang benar itu sumur Badar. Demikian juga perang Uhud, ya, perang Khaybar, ini nama-nama tempat. Demikian juga perang Siffin, ya, yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Juga karena terjadi kesalahpahaman, ijtihad. Ternyata ijtihad dari kubunya Muawiyah keliru, tapi mereka dapat pahala. Mereka ahlu mujtahid yang berhak untuk ijtihad, untuk berpendapat. Yang terjadi di antara mereka, kewajiban kita menahan diri, tidak condong kepada sahabat yang lain, kemudian akhirnya kita akan terjatuh pada kehormatan sahabat yang lainnya, sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah dan juga kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Walaupun pada saat itu sudah banyak terjadi peperangan, sampai kedua kubu itu di ujung tombak mereka angkat apa? Mushaf. Sudah berjatuhan, berguguran pasukan ini. Akhirnya dilakukan upaya perdamaian, diutus dari kubunya Muawiyah, Amr ibn al-As, di kubunya Ali bin Abi Thalib diutus Abu Musa al-Ash'ari untuk membicarakan perdamaian. Dan terjadi perdamaian itu. Namun oleh orang-orang Khawarij lebih kurang 6.000 pasukan. Karena perdamaian ini dilakukan oleh manusia, hukum ditetapkan oleh manusia, mereka mendengung-dengungkan kalimat inil hukmu illa lillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hukum hanya milik Allah, karena mereka tidak ridha bertahkim kepada manusia. Kita harus putuskan hukum itu. Di hadapan kita ada Al-Quran, kata mereka. Kenapa kita harus bertahkim kepada manusia, kepada Amr bin al-As dan Abu Musa al-Ash'ari untuk membicarakan perdamaian ini? Mereka tidak mau. Akhirnya mereka keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, lebih kurang 6.000 orang, yang mereka
diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dibunuh di sebuah peperangan yang dikenal dengan perang Nahrawan. Perang Nahrawan di sebuah sungai Nahrawan. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi orang-orang Khawarij. Padahal mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tapi karena tidak paham. Yang mereka inginkan bukan ini. Wajib dikalahkan. Nggak boleh berdamai, karena berdamai ini apalagi dilakukan oleh dua orang manusia. Lihat, ini masih hidup para sahabat, masih hidup sahabat-sahabat senior. Bayangkan Ali bin Abi Thalib ada di tengah-tengah mereka. Abu Musa al-Asy'ari, orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Usah heran kalau ada orang-orang itu yang ekstrim dalam memahami agama ini, mudah serampang mengkafirkan, karena memang siapa di tengah-tengah kita? Kalau ada di antara mereka yang berani melecehkan para ulama, siapa kelasnya ulama yang hidup di akhir zaman? Kalau sekelasnya para sahabat yang kefakihan mereka luar biasa, mereka tidak terima apa yang menjadi keputusannya. Bagaimana dengan zaman kita? Maka kelancangan mereka pasti lebih keras dan lebih dahsyat lagi. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi perselisihan di antara para sahabat, jangan sampai kita mencela mereka. Iyyakum wa dzikra ashabi. Hati-hatilah kalian ketika membicarakan sahabat-sahabatku. Waspada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk waspada. Karena apa? Kecondongan pada sebagian sahabat ketika kita membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka pasti terjadi. Yang tentunya kita akan merendahkan dan menjatuhkan sahabat yang lain. Yang kita memandang ternyata posisinya keliru. Seperti pandangan kaum Syiah dan Khawarij terhadap Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Padahal sahabat adalah sahabat yang mulia. Yang mana seluruh sahabat itu, walaupun keutamaan yang mereka miliki berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tapi semuanya sahabat itu keutamaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wa kullan wa'adallahu husna. Setiap dari sahabat itu tidak terkecuali yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman, Allah sudah janjikan mereka surga. Sudah dijanjikan surga. Kita yang membahas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, siapa di antara kita yang sudah dijanjikan surga? Ini orang-orang Syiah Rafidhah ini. Janji apa yang telah mereka pegang? Janji dari guru-guru mereka, dari para mullahnya, yang dianggap sebagai wali, bahkan lebih suci daripada para nabi, bahkan malaikat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berani dari orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu kecuali setelah terjadi atau sedang terjadi. Makanya ada dalam akidahnya orang-orang Syiah itu yang dikenal dengan al-bada. Al-bada itu artinya apa? Allah tahu kalau sudah terjadi atau sedang terjadi. Yang akan terjadi Allah tidak tahu. Tapi mullahnya mereka, wali-wali mereka, guru-guru mereka, mereka tahu apa yang akan terjadi. Berarti mana yang lebih tinggi kedudukannya? Lihat, bagaimana mungkin para ulama tidak mengkafirkan orang-orang Syiah? Makanya Syiah itu tidak dimasukkan ke dalam 73 kelompok dalam Islam, yang gak masuk. Karena 73 kelompok itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, akan berpecah umat ini menjadi 73 kelompok, kulluha finnar, semuanya diancam neraka. Diancam neraka tapi bukan berarti mereka kufur, keluar dari Islam. 73
73 kelompok atau 72 kelompok, semuanya diancam neraka, tidak keluar dari Islam. Tapi tidak ada dari 72 kelompok itu disebutkan oleh para ulama masuk di dalamnya orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak ada. Ini menunjukkan Syiah itu indahum millah, punya agama tersendiri. Bukan lagi kelompok dalam Islam, sekalipun mereka menamakan dirinya bagian dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Adzan. Kita lanjutkan sedikit, bahwasanya kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi perselisihan antara mereka adalah menahan diri untuk tidak jatuh kepada kehormatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita muliakan mereka. Tidak boleh, jangan sampai kita mencela mereka, apalagi sampai mengkafirkan mereka seperti caranya orang-orang Syiah Rafidhah. Mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, mencelanya saja nggak boleh. Nabi SAW mengatakan apa? La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi SAW. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, seandainya ada di antara kalian yang menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, apa kata Nabi SAW? Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ternyata sedekahnya seorang selain sahabat Nabi SAW, hatta yang bersedekah itu dari kalangan tabi'in, yang Nabi SAW katakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya itu para tabi'in. Seandainya para tabi'in
dengan tingkat keilmuan mereka, kefakihan mereka, kemudian ketaatan mereka, kesolehan mereka. Mereka berinfak. Salah seorang dari tabi'in berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud. Ternyata infaknya mereka seperti itu tidak akan mampu menyamai infaknya seorang sahabat. Bukan emas, bukan emas, bukan perak. Yang mereka infakkan satu mud, kata Nabi SAW, berupa gandum. Tidak juga setengahnya. Setengah itu berarti segenggam, sebelah tangan kita. Karena satu mud ini kita gabungkan kedua telapak tangan. Sebelah telapak tangan ini, infaknya para sahabat berupa gandum, itu tidak mampu disamai oleh infaknya seorang selain mereka sebesar gunung Uhud berupa emas murni. Mereka ikhlas karena Allah dalam infakkannya. Ternyata itu tidak bisa menyamai infaknya para sahabat berupa gandum tadi. Ini para tabi'in atau generasi setelah mereka, atau orang-orang soleh setelahnya. Apalagi sekelas kita yang sudah jauh lebih dari 14 abad jaraknya antara kita dengan mereka. Maka yang ada, Allah perintahkan kepada kita untuk memohonkan ampun atas kekeliruan mereka, kesalahan mereka. Agar Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai menjadikan hati kita ini hati yang hasad terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun mereka dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah manusia terbaik. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memuliakan para sahabat, yang menghormati mereka, mencintai mereka, membela kehormatan mereka, mereka akan senantiasa mengatakan, walladzina ja'u, apa ayatnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sebutkan dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, mulai daripada tabi'in dan seterusnya sampai generasi kita ini, yaqulun, mereka akan berkata, mengucapkan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan hati kami ini hati yang hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman dimaksudkan di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, sikap mereka terhadap para sahabat Nabi SAW. Bentuk mereka memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi SAW. Bukan terjatuh pada kehormatan mereka, mencela mereka, apalagi sampai mencaci maki mereka atau membunuh mereka, sebagaimana perbuatan sebagian dari kaum Khawarij dan juga kaum Majusi Syiah Rafidhah, seperti dilakukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibunuh oleh tokohnya Majusi yang diagungkan kuburannya sampai sekarang oleh orang-orang Syiah di Persia sana, Abu Lu'lu' al-Majusi. Diagungkan, disembah kuburannya, dianggap sebagai pahlawan. Karena apa? Telah membunuh orang yang paling mereka benci. Karena Umar radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang telah menaklukkan negeri Sasan, yang dikatakan sebagai negara adidaya pada saat itu. Kekuasaan Persia, kekuatan Persia, kekuasaan dia yang sudah menguasai hampir separuh dunia, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka itulah yang membuat mereka benci dan sangat benci kepada Umar di masa hidupnya, bahkan setelah matinya. Makanya lihat orang-orang Syiah kalau berangkat haji atau umrah, masih dibuka dulu, ya,
masih ada hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi Arabia. Itu haram bagi mereka untuk masuk lewat pintu Umar. Jadi di sana di pintu Masjid Nabawi itu ada tertulis, ada pintu Umar. Ya, mereka nggak akan masuk lewat pintu itu. Begitu bencinya mereka. Ya. Dan itu tidak akan menurunkan derajatnya Umar sedikit pun. Umar tetap mulia. Dia tetap dijanjikan masuk surga. Sahabat yang mulia. Itu yang buat dia sangat, atau orang-orang Syiah Rafidhah sangat benci kepada beliau radhiyallahu anhu. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada fakrah yang berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Sudah pertanyaan. Beberapa kali saya mendapati ketika sholat pada shaf yang ada tiangnya, ada sebagian orang yang bershaf di sebelah kanan atau kiri dari tiang. Kebanyakan orang yang datang belakangan lebih memilih membuat shaf baru daripada melengkapi shaf yang sudah terlanjur diisi di sisi kanan atau kiri tiang. Tak jarang hanya di satu sisi shaf saja yang terisi dan sebagian lain tidak. Bahkan terkadang satu sisi yang tidak terisi sempurna. Manakah yang lebih utama? Membuat shaf baru atau melengkapi shaf di antara tiang yang sudah terlanjur terisi? Tabi'illah wa rahimani wa rahimakumullah. Ini dibahas oleh para ulama terkait dengan sholat atau shaf sholat yang ada di antara tiang. Itu memang kalau tidak dalam kondisi-kondisi darurat, seperti mungkin masjidnya sesak dan semisalnya, maka dimakruhkan membuat shaf di antara tiang. Ya. Tapi kalau kondisinya darurat, misalnya masjidnya sesak sampai keluar, maka tidak menjadi masalah shafnya di tengah-tengah tiang. Ini termasuk darurat. Tapi kalau tidak, masih memungkinkan untuk tidak sampai sesak masjidnya, masih memungkinkan untuk membuat shaf di belakang tiang, maka itu yang lebih utama, supaya tidak terputus shaf itu. Saya sudah pernah bahas di sini kalau nggak salah terkait dengan tidak bolehnya diputus shaf itu oleh anak-anak kecil. Ya. Anak kecil itu usahakan kalau sholat, usahakan kalau belum masuk usia tamyiz. Usia tamyiz. Kapan usia tamyiz itu? 7 tahun. 7 tahun. Di bawah itu belum usia tamyiz dia. Maka jangan diputus oleh anak-anak ini shaf ini. Maka usahakan cari paling pinggir yang bawa anak-anak di bawah 7 tahun ini. Kalau bisa anak-anak di bawah 7 tahun itu belum saatnya untuk kita ajak ke masjid. Karena kita merujuk pada hadis Nabi SAW, muru auladakum bis shalah abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat sementara mereka berusia 7 tahun. Diajak usia 7 tahun itu. Itu yang dianjurkan. Kalau belum usia tamyiz, tidak boleh mereka berada di tengah-tengah shaf. Itu dijelaskan oleh para ulama. Termasuk masuk dalam masalah ini hukum sholat di antara tiang ini. Allahu a'lam. Kalimat ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, apakah termasuk kesyirikan? Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ini dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disetarakan. Ini kalau dia menyetarakan kedudukan Allah dengan Nabi, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan berlebih-lebihan kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan para sahabatnya ketika para sahabat mendapati Rasulullah SAW baru sampai, mereka mengatakan ja'a sayyiduna, telah datang penghulu kita, tuan kita. Apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Padahal perkataan para sahabat itu ja'a sayyiduna. Maka sebagian ulama mengatakan ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun di sekali dua kita boleh mengucapkan Sayyidina Rasulullah SAW, boleh sekali dua. Tapi kalau terus menerus diucapkan seperti itu, maka sebaiknya jangan. Apalagi kalau disandingkan dengan kalimat Allah ya.
Ya Allah, ya Sayyidina, ada apa? Ini bertawassul. Kalau kita bertawassul dengan nama Allah, kalau bertawassul dengan Rasulullah SAW, maka haram hukumnya. Tidak boleh. Apalagi dengan nama dan kedudukan Nabi SAW, haram hukumnya. Dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tawassul Al-Mamnu' wal Masyru'. Ada tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang disyariatkan. Bagaimana cara menasihati yang ikut kelompok menyimpang? Dinasihati dengan ilmu. Diajarkan kepada mereka tentang bahayanya keluar dari pemahaman yang hak, dari ajaran Nabi SAW. Dinasihati dengan ilmu, bukan dengan membanding-bandingkan atau dengan logika kita. Nasihati dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan kalamnya para ulama yang memerintahkan atau menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahayanya kita menyimpang dari jalan kebenaran, apalagi sampai kita membuat kelompok-kelompok jamaah-jamaah dan kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Karena semua kelompok ini tercela dalam Islam ini. Allah melarang untuk berkelompok-kelompok, Allah melarang untuk bergolong-golongan. Tapi dalam tanda kutip, bukan membuat organisasi ini dan itu dilarang. Jangan sampai dihukumi rata, dipukul rata. Yang dilarang itu membuat kelompok mengatasnamakan agama. Ini tidak dibenarkan dalam Islam ini. Ini yang dilarang dan ini yang tercela dalam Islam. Karena agama kita ini satu. Kita disuruh untuk berpegang teguh kepada yang satu ini, dan inilah yang selamat. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah. Tapi al-jamaah di sini bukan dipahami oh wajib kita bikin jamaah. Oh jamaah ini, jamaah itu, ada ketuanya, ada struktur organisasinya, ada struktur keanggotaannya. Ini enggak benar. Ya. Al-jamaah di sini ikuti Al-Qur'an dan Sunnah dari manapun kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.